Pemirsa, selebriti yang terpapar COVID-19 kembali bertambah. Jika sebelumnya Bunga Citra Lestari, JJ Govinda, serta Iko Uwais sudah lebih dulu terpapar COVID-19, kini Henny Mona, istri Siri Sandi Tumiwa, juga tengah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19. Ya, Henny memang sudah 3 hari ini harus tinggal terpisah dengan Sandi dan orang tuanya. Lantas, seperti apa kronologis Henny bisa terpapar COVID-19? Iya, dia lagi kena COVID. Sekarang saya juga harus tetap menjaga pakai disinfektan ya. Dan dia lagi sekarang isoman, nanti rencana mau PCR. Tadi kita kemarin antigen. Memang positif, saya negatif, alhamdulillah. Tapi tetap aja kita harus menjaga-jaga. Awal dia panas, lemes, terus puyeng gitu kan. Ya udah, kayak sedikit sesek. Apalagi ya itu deh, waktu sempat saya kerokin sampai ibunya ini pun ini kita udah ungsikan ya ke rumah keluarga yang lebih aman gitu. Ya kemarin ada kegiatan ya, waktu itu kan kita bersih-bersih di apartemen kita kan di daerah Pancoran. Saya sudah ngelarang, tapi ya orangnya kan sedikit keras ya, kalau ada kemauan pasti harus dijalani, ya udah. Tapi kan juga itu niatnya kan baik. Cuma ya udah pas pulang-pulang itu dia kayak lemes-lemes lah. Lemes-lemes terus pas kita antigen, pertama negatif dua-duanya. Tapi pas dicoba lagi dia C-nya berbayang, T-nya terang, 2 jadinya kan. Terus dicoba lagi terus C-nya, T-nya. Kalau saya kan cuma C doang. Cuma 1 gitu. Ya belum tahu ya, tapi ya kan kita benar-benar harus hati-hati, dia aware deh, karena emang COVID itu ada ya. Dan saya udah melihat sendiri dan mengalami. Tapi ya doain aja semua teman-teman, saudara-saudara, untuk istri saya biar saya segera bisa beraktivitas lagi ya. Tapi yang penting kita terus menjaga prokes ya. Dan harus pakai disinfektan juga terus biar bersih. Ini saya awal-awalnya nggak percaya, tapi setelah melihat istri saya sendiri positif, saya sekarang benar-benar harus menjaga. Ya, itu juga kamera itu ya, tolong ya, bersihin juga. Tenang, aman kok, wangi. Istri sekarang ya tadi lemes-lemes ya, tapi udah saya bawain terus makanan, obat-obatan. Tapi dia juga baik juga ya, dia bantuin teman-teman yang lain juga walaupun lagi sakit. Sampai ada yang ke Papua dikirimin obat gitu kan sekarang obat-obatan susah ya. Apalagi rumah sakit sekarang banyak yang full kan, penuh kan. Jadi, tapi saya juga salut sama dia gitu. Saya akhirnya kan juga bantu-bantuin kirimin obat-obatan parcel kemana-mana yang lagi kritis gitu. Artinya saya melihat jiwanya dia jiwa besar ya, walaupun dia sakit tapi dia tetap bisa ngebantu orang lain gitu. Artinya mungkin itu salah satu biar bisa dia juga sehat, pulih dengan melakukan kebaikan buat orang lain, yang saya lihat seperti itu. Sekarang dia ya isoman, terus juga dia juga waya-waya ke teman-temannya, bantu-bantuin, ngasih ingetin orang lain untuk jaga kesehatan dan ingat 3M, 5M, pokoknya prokes dijalanin karena dia udah ngalamin juga. Dan semoga orang yang mendengarkan ini juga tidak mengalami apa yang kita alamin ya. Harus menjalani isolasi mandiri sempat membuat Henny stres dan takut, apalagi sebelumnya sahabatnya Jane Shalimar meninggal dunia akibat ganasnya COVID-19. Namun beruntung lantaran dukungan Sandi yang selalu menghiburnya saat dirinya menjalani isoman, membuat Henny bisa rileks dan semangat untuk sembuh. Lantas apa saja obat-obatan yang dikonsumsi Henny saat menjalani isoman? Kalau obat-obatan yang jelas kita standar ya, pakai herbal semuanya kan, minyak kayu putih, air hangat, uap, oksigen semua gitu. Yang pokoknya yang kan belum kritis ya. Ya saya sih berdoa untuk segera sembuh dan bisa melewati, karena emang kan ibaratnya manusia itu kan punya adaptasi dalam dirinya untuk menghadapi semua kondisi di lingkungannya gitu kan, baik virus baik apapun. Sebagai seorang suami, Sandi selalu mensupport istrinya agar bisa cepat kembali pulih. Bahkan Sandi rela menggunakan APD lengkap untuk memberikan makanan dan obat-obatan untuk Henny.
Enggak, ini kan karena saya kan ketemu istri juga kan. Paling enggak ya saya harus pakai ini dan saya harus pakai karena bawain makanan, bawain obat-obatan kan. Dan yang penting kan imunitas kita juga harus kuat. Kita harus tetap happy, bahagia. Makanya saya bercanda-bercandain sama dia. Saya bikin kangen-kangenan bercanda-bercanda sama dia buat ngasih semangat buat dia, imunitas gitu. Dan saya selalu ada bersama kamu, Heni. Oke guys, pemirsa, tadi kita udah belanja di apotik, tapi mungkin sebagian belum saya dapetin karena mesti ada resep dokter. Nanti akan dihubungi dokternya dulu. Yang penting yang udah ada, yang diperlukan aja kayak tadi nih, Impepsa ya. Doain ya. Apa? Ya dia kena kayak lambungnya nggak enak ya. Terus ya lemes, badannya pegel-pegel, demam. Makanya kan tadi pakai antibiotik itu untuk ngurangin demamnya ya. Paling nggak minimal sebelum itu kan paracetamol. Seperti itu. Terus ya udah kalau herbalnya kita paling kasih makanan tadi ya. Makan makanan yang minyak kayu putih juga. Oh tadi lupa minyak kayu putih ya. Minyak kayu putih. Terus ya beberapa hal lah yang bisa saya antisipasi untuk dia gitu biar segera sembuh. Untuk bisa segera sembuh. Oke pemirsa, doakan istri saya Heni Mona biar bisa segera beraktivitas kembali, cepat sembuh. Karena doa kita ini akan memperkuat teman-teman kita yang lain. Namanya doa bidoa, saling mendoakan untuk kebaikan, saling memberikan semangat. Dan ingat, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Saya bersama kalian, terutama istri saya dulu deh. Itu dulu yang penting. Jika Heni tengah berjuang sembuh dari COVID-19, Alice Norin akhirnya bisa bernafas lega lantaran setelah menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19, dirinya kini sudah dinyatakan sembuh. Tak ayal pasca dinyatakan negatif dari COVID-19, Alice langsung melepas rindu dengan sang suami dan kedua buah hatinya. Ya, pada akhir Juni lalu, Alice memang dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isoman di rumah hampir lebih dari 1 pekan. Tak hanya dirinya, salah satu asisten rumah tangganya pun juga positif COVID-19. Resminya kemarin, alhamdulillah udah negatif. Bisa dibilang aku termasuk termasuk COVID-nya cepet ya. Bagus deh, nggak usah pakai lama-lama. Jadi intinya kemarin itu isolasi mandiri yang ke hari ke-8. Terus aku memutuskan, udah deh kayaknya aku mau tes PCR. Soalnya pas aku tes antigen itu udah negatif. Cuman untuk memastikan kan better PCR kan. Gitu, akhirnya pas kemarin tes PCR, malamnya dapat hasilnya itu udah negatif. Ya, Alice tak menyangka dirinya bisa terpapar COVID-19. Padahal artis kelahiran Norwegia 34 tahun yang lalu ini sudah mendapat vaksin sebanyak 2 kali dan menjalani protokol kesehatan secara ketat. Beruntung, Alice hanya mengalami gejala ringan seperti batuk, kehilangan indera perasa, serta anosmia yang membuat dirinya bisa menjalani isoman di rumah. Dalam akun Instagram pribadinya, Alice membagikan kegiatannya selama isoman, mulai dari berjemur hingga olahraga. Tak lupa, Alice juga membagikan obat-obatan yang dikonsumsinya. Tak hanya itu, pasca sembuh dari COVID-19, Alice menghimbau agar masyarakat tetap menjaga prokes dan menjalani vaksinasi. Iya sih, ini mah kita jangan main-main nih ya. Maksudnya ini benar-benar diharapkan banget. Emang semua harus kerjasama sih kalau ini gitu ya. Karena ini tuh apalagi yang varian baru ya, yang Delta ini tuh dia menyebarnya tuh cepat banget. Udah kayak api tuh gitu. Cepet banget bener-bener. Dan ini tuh udah kayak semakin dekat sama kita gitu loh Mas. Bener-bener kayak ya kita kenal orang-orang yang kena. Aku udah beberapa temen, aku bahkan ada sahabat yang juga meninggal dari ini. Jadi udah menggila banget. Dan kalau kita masih mengentengkan ini sih salah banget ya gitu. Apalagi si COVID ini, uniknya si penyakit ini ke setiap orang beda. Ya. Itu masalahnya. Jadi kita nggak tahu, ada kesebagian orang nggak ada gejala, ada kesebagian orang bisa sampai mati gitu kan. Maksudnya gimana ya Alita?
Udah. Gitu, jadi ini tuh benar-benar kakak bentar. Jadi ini tuh benar-benar bahaya banget sih penyakit ini, apalagi untuk yang orang-orang yang terutama yang memang udah ada penyakit sebelumnya gitu ya, kayak entah itu gula, entah apa gitu, it's more dangerous gitu. Oke.